Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ira Humaira. Di sini saya akan menjelaskan kaitan paleografi dengan hewan serta evolusinya. Yang pertama, ada pengertian paleografi. Paleografi adalah gambaran keadaan fisik bumi serta kondisi iklim pada masa lalu didasarkan atas ekologi kehidupan organisme yang dipelajari dari fosilnya. Pengkajian geografi purba untuk mengetahui keadaan permukaan bumi, iklim, dan kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan pada zaman lampau. Geografi bumi terus berubah. Benua bergerak sebagai akibat interaksi lempeng tektonik, pegunungan didorong dan terkikis, dan permukaan laut naik turun seiring dengan perubahan volume cekungan lautan. Perubahan geografis ini dapat ditelusuri melalui studi tentang batuan dan catatan fosil. Dan data dapat digunakan untuk membuat peta paleografi yang menggambarkan bagaimana benua telah bergerak dan bagaimana lokasi pegunungan, dataran rendah, laut dangkal, dan cekungan laut di dalam masa lalu yang telah berubah. Studi tentang paleografi memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk pemetaan posisi masa lalu dari benua dan cekungan samudera. Yang kedua, ada mengilustrasikan fitur geografis bumi yang berubah dari waktu ke waktu. Yang B, hubungan paleografi dengan sebaran hewan. Fauna di beberapa wilayah memiliki beberapa perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, tanah, dan kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi. Berdasarkan paleografi, pada setiap zamannya terjadi perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pergerakan benua yang sangat ekstrim. Pergerakan ini menyebabkan terbentuknya spesies baru bagi yang dapat beradaptasi dan menjadi kepunahan bagi spesies yang tidak dapat beradaptasi akibat dari perubahan lingkungan tersebut. Kehidupan yang lebih kompleks dan nyata mulai berkembang sejak kira-kira 600 juta tahun lalu. Perkembangan hewan dimulai dari invertebrata, hewan tidak bertulang belakang, yang disusul oleh hewan vertebrata, hewan bertulang belakang. Mulai dari ikan, amfibi, reptilia, burung, dan terakhir mamalia. Sedangkan yang paling akhir muncul di permukaan bumi adalah manusia. Yang pertama, zaman primer. Zaman primer Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua yang diperkirakan berusia 2.500 juta tahun. Pada zaman ini keadaan bumi belum stabil dan masih panas. Kulit bumi dalam proses pembentukan dan pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang B, zaman Paleozoikum. Zaman ini diperkirakan berusia 340 tahun. Yang selanjutnya ada zaman Paleozoikum dibagi menjadi 5. Yang pertama Kambrium, yang kedua Silur, yang ketiga Devon, yang keempat Karbon, dan yang kelima ada Perm. Yang kedua Mesozoikum atau zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan. Pada zaman pertengahan jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar sehingga dapat sering disebut dengan zaman reptil. A. Periode Triasik. Periode ini berlangsung kira-kira 250-200 juta tahun lalu. Periode Triasik dibagi menjadi 3. Yang pertama, Triasik awal, Triasik tengah, Triasik akhir. Yang B, periode Jurassik. Periode ini berlangsung kira-kira 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Periode ini dibagi menjadi 3, yaitu Jurassik awal, Jurassik tengah, dan Jurassik akhir. Yang C, periode Cretaceous. Periode ini terpanjang di zaman Mesozoikum. Yang ketiga ada Neozoikum atau zaman hidup baru. Yang ke-A, Tersier atau zaman ketiga. Yang B, Kuartil atau zaman keempat. C, hubungan paleogeografi dengan sebaran evolusinya. Evolusi adalah perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan sedikit demi sedikit. Terima kasih.